Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kawan-kawan pemandu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video pelajaran pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang mencintai Nabi Muhammad SAW. Di buku panduan kita sudah ada peta konsep yang ditampilkan tentang mencintai Nabi Muhammad SAW. Di sini disampaikan pula tentang tujuan dan urgensi pembahasan kita, yaitu memahami pentingnya mengenal dan mencintai Nabi Muhammad SAW, mengetahui akhlak terbaik Nabi Muhammad SAW, meneladani dan mengamalkan akhlak terbaik Nabi Muhammad SAW. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang pentingnya mengenal dan mengimani Allah Subhanahu wa taala dari 4 sisi. Ya. 4 sisi minimal kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Baik dari sisi eksistensi Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada secara zatnya. Demikian pula yang kedua dari sisi rububiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mentarbiyah makhluknya, yang memiliki dan menguasai segala alam raya. Kemudian dari sisi yang ketiga, sisi uluhiyah, bahwasanya hanya kepada Allah lah seorang hamba itu berhak menyembah. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Kemudian dari sisi keempat, yaitu sisi asma wa sifat Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung. Ya. Sehingga apabila kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala minimal dari 4 sisi ini, maka kita bisa maksimalkan segala aspek-aspek penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang perlu dikenal dengan baik adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena dia adalah muballigh. Muballigh itu seseorang yang bertugas untuk penyampai syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena dirinya lah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariat yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Beliaulah yang membimbing kita ke jalan yang benar. Ya. Maka minimal ada 2 hal yang perlu diperintahkan, atau minimal ada 2 hal yang diperintahkan kepada kita terkait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama meneladaninya, yang kedua mencintainya. Ya. Yang pertama meneladaninya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri atau Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman kepada kita. Ya. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di surat Al-Ahzab, ya, ayat yang ke-21, Allah mengatakan, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu. Ya. Allah lah yang menetapkan, ya, bahwasanya keteladanan, ya, itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan orang yang mengharapkan kedatangan hari kiamat, ya, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka, ya, ayat ini semakin memberikan penekanan kepada kita perlunya kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Karena tentu kita tidak bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan sekedar mengenali secara fisiknya, ya, bukan. Tetapi lebih kepada syariat-syariat yang turun, ya, pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran bagaimana respon-respon Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kejadian-kejadian di dalam hidupnya. Ketika kita mempelajari respon-respon Nabi, maka kita bisa meneladani
sikap-sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang diperintahkan kepada kita adalah mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain meneladaninya, maka tentu kita harus mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ya. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan seluruh manusia. Ya. Kesempurnaan iman itu hanya akan didapat apabila kita mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, dan kepada seluruh manusia yang ada di sekitar kita, istri kita, ya kerabat kita, kawan-kawan kita. Selain itu, mencintai Nabi SAW akan mendatangkan kecintaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada manusia, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku. Ya. Kita disuruh mengikuti Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu, akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mengampuni dosa-dosamu. Ya. Hal ini akan mendatangkan kecintaan dari Allah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kita harus mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan cinta bukan sekedar cinta. Cinta harus diwujudkan dengan bukti-bukti. Ya, di antaranya ya kita mengikuti syariat-syariat yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya mendahulukan beliau, mengutamakan beliau, ya melebihi yang lain, membenarkan segala apa yang datang dari diri beliau, perkataannya kita benarkan, kita percayai. Kemudian kita membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ada yang menghinanya, menyebarkan ajaran beliau, mendakwahkannya dan seterusnya. Ya, ini adalah bukti cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tentu ya kita tidak akan bisa mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengenal baik bagaimana kepribadian beliau, bagaimana kehidupan beliau, sikap-sikap beliau tatkala beliau menghadapi kejadian-kejadian di dalam kehidupannya. Karena sebagaimana pepatah yang mungkin kita familiar, ya tak kenal maka tak cinta. Ya. Maka kecintaan itu bukan hanya sekedar perasaan kosong semata. Ya. Kecintaan yang berangkat dari pengetahuan kita, kenalnya kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah cinta yang benar-benar dibangun di atas ilmu dan bukan perasaan semata. Ya. Karena itu merupakan hal yang baik apabila kita sempatkan. Dan memang harusnya kita sempatkan untuk membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kehidupan dan perjalanan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana gerak-gerik beliau sebagai seorang Nabi. Dan ketika kita mempelajari sirah Nabi, maka kita harus mempelajari dan memandang dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi dan Rasul. Ya, ketika kita mempelajari sirah Nabi, kita harus memandang bahwasanya beliau adalah Nabi dan Rasul. Ya, karena perbedaan antara beliau ya dengan manusia-manusia yang lain, beliau adalah seorang Nabi, beliau adalah seorang Rasul. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkhususkan status tersebut. Ya, maka merupakan kekeliruan yang banyak tersebar bagi para pembelajar sirah Nabi. Dia fokus pada status Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang panglima, mungkin, ya, sebagai seorang pembesar, hakim, orang yang cerdas, dan seterusnya. Ya, maka hendaknya kita sebagai seorang Muslim, ya, mempelajari sirah Nabi dari sisi beliau sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul. Ya. Baik. Kemudian materi di sini, ya, yang pertama membedah kisah atau Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Inilah
tujuan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rahmat untuk semesta alam. Ya, dia adalah Nabi terakhir, Nabi yang diutus di akhir zaman. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam ayat yang lain di surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyira wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, semakin memberikan penegasan ya bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi akhir zaman, ya, Nabi akhir zaman. Karena itu di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan atau di ayat yang lain, ya, sebelum kita masuk ke hadis, di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Ya. Karena itu semua manusia ya yang hidup setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, dia wajib untuk mengikuti dan mengingini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak, maka neraka tempatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Dan demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun au Nasraniyun. Tidaklah seseorang pun dari umat ini yang mendengar akan kedatanganku. Baik dia seorang Yahudi, baik dia seorang Nasrani, ya. Kemudian dia meninggal, ya. Tsumma yamutu wa la yu'minu billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabirna. Kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, melainkan ia pasti akan masuk neraka. Harus semua orang yang datang, yang hidup setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu wajib untuk mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk kabilah Quraisy, bukan hanya orang-orang Arab, tapi manusia di seluruh bumi ini wajib untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ketika Nabi Isa Alaihissalam turun di akhir zaman nanti untuk membunuh Dajjal, maka dia turun sebagai seorang muslim, bukan sebagai seorang nabi yang mempunyai syariat sendiri. Tidak, tetapi dia turun sebagai seorang muslim, ya, bukan sebagai seorang nabi yang membawa syariat sendiri. Kemudian kita perlu mengetahui akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena Allah sendirilah yang memuji akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim, di surat Al-Qalam ayat 4, Allah mengatakan, dan sungguh engkau berada di atas akhlak yang mulia. Ya, ini salah satu karakteristik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki akhlak yang luhur, akhlak yang agung sebagai seorang manusia. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhu Al-Quran. Kalau kamu ingin tahu akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka baca Al-Quran, masya Allah. Ya, segala kebaikan dan bentuk penerapan ayat-ayat Al-Quran itu ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita ingin mengetahui bagaimana ketika kita baca Al-Quran, bagaimana penerapan ayat ini, ayat itu, maka ya lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari bagaimana sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi ketika menerapkan ayat ini dan ayat itu. Maka itulah pemahaman yang benar terhadap ayat Al-Quran tersebut. Ya, tentu orang yang terdepan di dalam meneladani Nabi adalah orang yang langsung melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cara yang baik, ya, kita mengetahui bagaimana respon, sikap, pengamalan terhadap ayat-ayat Al-Quran itu adalah bagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkannya. Karena sahabat Nabi yang melihat langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi adalah orang yang lisannya selalu jujur, menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Karena itu beliau digelari dengan Al-Amin. Ya, Al-Amin. Ya. Orang yang bisa dipercaya, orang yang menjaga amanah. Ya.
Beliau adalah orang yang suka membantu orang lain, suka memuliakan tamu, dan akhlak-akhlak lainnya. Bahkan akhlak ini sudah ada pada diri Nabi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Coba kita ingat kembali kisah tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril ketika beliau bertemu dengan Jibril di Gua Hira. Sekembalinya dari Gua Hira beliau sangat ketakutan karena melihat Jibril, ya. Lantas pulang ke rumahnya, ya, dan meminta Khadijah untuk menyelimutinya, meminta istrinya untuk menyelimutinya, ya, karena beliau diliputi dengan rasa takut. Ya, tadi habis dipeluk oleh Jibril, ya, dan disuruh membaca. Itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan beberapa ayat setelahnya. Apa yang dikatakan oleh Khadijah? Perhatikan, ya. Khadijah mengatakan, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu. Allah tidak akan menghinakanmu. Kenapa? Karena kamu adalah orang yang suka menyambung silaturahmi, membantu orang lain, memberi orang yang tidak punya, ya, memuliakan tamu, membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Ya. Khadijah menjamin keamanan dan keselamatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah orang yang memiliki akhlak mulia. Ya, orang yang memiliki akhlak mulia. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis dikatakan innama bu'istu liutammi masalihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ini. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di dalam riwayat yang lain dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Artinya akhlak yang mulia itu sudah dikenal di kalangan orang Arab. Orang Arab itu ya dikenal sebagai orang yang menjaga akhlak. Walaupun tentu di sana ada perbuatan-perbuatan kemaksiatan, tapi mereka juga adalah orang-orang yang memuliakan akhlak, ya, menjaga akhlak, menerapkan akhlak tersebut di dalam kehidupannya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di tengah-tengah mereka untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada, sehingga kedatangan Nabi semakin menyempurnakan akhlak. Baik, sini bisa dibaca ya beberapa kisah tentang bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana lembutnya hati beliau, ya, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi malah mendoakan, ya, mendoakan orang-orang Taif yang telah menolak dakwahnya dengan kasar. Baik. Kemudian bagian ketiga, rindu Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana disampaikan di buku ini, ya, bahwasanya beliau merindukan, ya, umatnya yang tidak pernah bertemu dengan beliau. Dikatakan oleh beliau, wahai Abu Bakar, aku begitu rindu hendak bertemu dengan ikhwanku, ya, saudara-saudaraku. Ya. Abu Bakar mengatakan, apakah maksudmu berkata demikian, wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak wahai Abu Bakar, kamu semua adalah sahabat-sahabatku, tetapi bukan saudara-saudaraku, ikhwanku. Ya. Dikatakan saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman denganku dan mereka mencintai aku melebihi anak dan orang tua mereka. Itulah hadis yang tadi kita sebutkan di awal. Mereka itu adalah saudara-saudaraku dan mereka bersama denganku. Ya, beruntunglah mereka yang melihatku, yaitu para sahabat, dan beriman kepadaku, dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Itulah ikhwan-ikhwannya Nabi SAW. Kita berharap semoga menjadi ikhwan Nabi SAW. Ya, tentu kita tidak ragu bahwasanya sahabat Nabi itu jauh lebih utama daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Ya, orang yang paling utama, ya, umat yang paling utama, ya, adalah orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para sahabat. Ya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga rindu bertemu dengan umatnya yang beriman kepadanya, mencintainya, yang datang setelah para sahabat. Ya. Semoga kerinduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, demikian pula kerinduan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbayar dengan bertemunya kita
dengan Nabi di surga kelak. Ya, kemudian di sini sampaikan beberapa sikap dan perilaku terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan kita mengagungkannya, kita meneladaninya, bersolawat untuknya. Ya, tatkala kita bersyahadat, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, bersyahadat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul, seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka setidaknya yang wajib bagi kita ada 4 hal. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh beliau. Ya, baik berita yang sudah terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi. Ya. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Ya, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, wa Allah yu'badallah illa bima syara', dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang dia syariatkan. Baik, inilah beberapa perkara yang bisa kita jelaskan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas. Tentunya kita perlu untuk membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai buku agar kita semakin paham bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan beliau, ya, agar kita semakin cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari segala sisi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan beliau di surga, bisa bercengkrama dengan beliau, ya, dan hidup dalam keabadian yang penuh dengan kenikmatan di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian mungkin pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Allahumma alimna wa yanfa'una wa 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.